Halo, selamat berjumpa kembali di channel Rungan Batuah 38 Pertanian Terpadu di Kota Pasir, Kota Palangkaraya. Oke, saya doakan yang like, yang menonton, dan yang mensubscribe channel ini untuk selalu sehat, selalu panjang umur, dan semakin sukses. Pada siang hari ini kita akan membahas masalah apakah bisa petani atau bekerja di pertanian itu mendapatkan hasil rutin, penghasilan yang sama seperti besar dan sama seperti pegawai tetap. Sebelum kita bahas, kita saksikan intro berikut ini. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa malasnya orang-orang untuk memilih profesi sebagai petani dikarenakan mereka masih takut bahwa pertanian itu bukan bisnis yang menjanjikan, masa depan yang buram, tidak ada hal yang cerah sama sekali. Tapi pada dasarnya, pada faktanya adalah sebenarnya kita bisa mengatur penghasilan kita seperti penghasilan orang-orang lain di profesi-profesi lain, seperti misalkan PNS dan lain sebagainya yang mendapatkan penghasilan setiap bulan. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut. Sahabat tani, agar petani mendapatkan penghasilan setiap bulan secara rutin, maka setidaknya harus ada dua cara atau strategi untuk mewujudkannya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan manajemen lahan. Manajemen lahan ini misalkan kita merencanakan penanaman yang setiap bulannya tetapi secara berurutan. Dalam satu lahan tidak boleh ditanami sekaligus, tetapi harus berurutan. Seperti dalam gambar, kita harus bisa memetakan ini tanaman horti jenis apa dulu, misalkan cabai atau tomat. Nah, kemudian lahan di sebelahnya juga begitu juga. Artinya kita menanam dengan sistem anak tangga. Kalau misalkan kita punya lahan 1 hektar, maka saran saya itu kita jadi 4 kapling, 4 petak, sehingga panenan setiap bulan agar terus terjaga. Penghasilan kita tidak bisa putus untuk sampai di situ. Hari ini atau bulan ini kita panen tomat, bulan depan kita panen cabai, dan seterusnya. Begitu juga kita harus memperhatikan rolling tanaman. Dengan begitu, maka petani tidak putus panenan yang menyebabkan sebuah ketakutan untuk para petani itu sendiri. Dengan begitu, para petani dalam setiap bulannya akan selalu mendapat penghasilan yang luar biasa dari sistem ini. Sedangkan yang kedua adalah manajemen penghasilan. Manajemen penghasilan ini adalah petani harus bisa memilih mana penghasilan harian, mingguan, kemudian bulanan, dan tahunan. Untuk yang harian atau mingguan, kita bisa menanam sayur-sayuran hijau seperti kangkung, bayam, dan jambu kristal. Sedangkan bulanan kita bisa menanam kacang panjang, tomat, cabai, dan sayur-sayuran lainnya. Kemudian penghasilan tahunan kita bisa menanam durian, pepaya, kemudian mangga, semuanya buah-buahan yang diperkirakan dalam 1 tahun itu bisa berbuah. Jika sistem ini terjalankan, maka saya jamin bahwa kehidupan petani akan meningkat, akan lebih sejahtera, akan sukses tanpa kekurangan apapun, karena ekosistem bisnis pertanian sudah terbangun. Sistem manajemen pertanian yang baik dan benar. Demikian pada kesempatan hari ini kita sampaikan, dan selamat sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya yang tentunya saya akan
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.